Dalam episode mendatang, dunia Saon runtuh ketika ia mengetahui identitas asli Doje, yang ternyata adalah saudara kembar yang telah lama hilang setelah menghilang dari panti asuhan. Kepanikan semakin menjadi saat usahanya untuk menghubungi Hiju tidak membuahkan hasil. Putus asa untuk menyelamatkan Hiju, Saon bergegas ke lokasi yang telah ditentukan oleh penculik, hanya untuk menemukan dirinya terjebak dalam konfrontasi brutal. Pertarungan sengit pun terjadi, keributan di antara mereka tidak dapat dihindari dan ketegangan memuncak. Dalam keadaan terdesak, Saon menantang penculik itu dan menawarkan segalanya, namanya, posisinya, bahkan identitasnya, demi keselamatan Hiju. Namun, penculik itu kan seringai licik, mendorongnya lebih jauh dan bertanya kepada Saon, maukah ia menyerahkan Hiju juga? Sementara itu, Doje terus bersembunyi di balik topeng kepolosan, tindakannya penuh ambiguitas. Di tempat lain, ketegangan memuncak ketika Il Giong, dengan tangan yang mantap tetapi mata yang menyala karena kemarahan, menodongkan pistol ke wajah Ewyong di tengah upacara peringatan yang hikmat. Dalam momen klimaks, Hiju kembali diculik, suaranya yang putus asa bergema di udara penuh ketegangan. Penculik menuntut kehadiran Saon, tetapi Hiju, dengan keberanian yang baru ditemukan, memohon agar Saon tidak datang. Untuk pertama kalinya, ia mencoba melindungi Saon, dan dengan suara penuh tekad. Ia mengakui, kalau dirinya mencintai Saon. Namun, Saon, yang emosinya berkecamuk antara keputusasaan dan pengabdian, tetap teguh. Ia bersiap untuk menyerahkan segalanya termasuk namanya, masa lalunya, dan identitasnya demi wanita yang dicintainya. Dalam pendahuluan yang penuh ketegangan, Hiju tersadar di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ketakutan terpancar dari matanya saat penculik itu melaju dengan gila. Di sisi lain, Saon mati-matian mengejar mereka. Dalam upaya melarikan diri, Hiju mencakar rambut penculik, membuat mobil kehilangan kendali dan terguling. Ia berhasil melarikan diri dan berlari ke pelukan Saon. Dengan napas terengah-engah, ia meyakinkan Saon bahwa ia baik-baik saja meski ketakutan dan kelegaan membanjiri mereka berdua. Namun, situasi kembali mencekam ketika penculik memutarkan kendaraannya dan melaju ke arah mereka, memaksa Saon menarik Hiju ke tempat aman. Ketegangan semakin memuncak ketika Saon dan Hiju saling bertatapan. Jantung mereka berdebar kencang. Di saat yang kritis itu, Saon dengan mata penuh amarah menarik penculik keluar dari mobil, mencengkeramnya dengan kuat, memaksa pria itu untuk menghadapi kemarahannya. Setiap gerak tubuh Saon memancarkan frustrasi, dan ia menuntut jawaban apakah penculik itu hanya menginginkan nama dan posisinya. Saon bahkan menawarkan untuk menyerahkan semuanya. Namun, penculik itu mencibir dengan nada mengejek, mengklaim bahwa Saon telah mengambil semuanya darinya. Saon, dengan tegas, menjawab bahwa ia tidak pernah menginginkannya. Di sisi lain, Hiju dengan gugup mencoba menghubungi polisi sambil melirik gelisah ke arah keduanya. Ketika Saon merasa situasi sudah terkendali, penculik itu mengejeknya dengan kejam, mengatakan bahwa ia akan menjadikan Hiju sebagai istrinya. Ejekan ini membuat Saon kehilangan kendali, amarahnya memuncak hingga tubuhnya menegang. Dalam keheningan yang menyusul, suasana semakin mencekam. Ketegangan ini bertambah ketika sebuah rahasia mengejutkan terungkap. Orang yang dikenal sebagai Field Master, sosok yang membantu penculik, ternyata adalah Doje, orang kepercayaan Saon sendiri. Gambar diam yang menangkap kebuntuan di antara Saon, Hiju, penculik, dan Doje memperkuat perasaan bahaya yang mengintai. Semua ini menjadi latar bagi pertempuran besar berikutnya. Saon, yang didorong oleh kebutuhan putus asa untuk menyelamatkan Hiju, bergegas ke lokasi yang ditunjukkan oleh pesan mengerikan dari Doje. Namun, di sana ia menemukan pemandangan yang mengejutkan. Hiju disandera, sementara Doje tergeletak tak sadarkan diri, berlumuran darah. Situasi ini menyiratkan adanya pengkhianatan dan kejadian yang akan mengubah segalanya. Di tengah krisis ini, Saon dan Hiju sempat berbagi momen emosional, saling berpelukan dengan lega. Namun, pertemuan dengan penculik yang memiliki mata heterokromatik tajam memicu konfrontasi sengit. Penculik itu terus-menerus mengejek Saon, menyerang kelemahan terbesarnya, hingga hampir membuatnya kehilangan kendali. Di saat-saat kritis itu, pertanyaan besar mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi selama pertemuan ini? Bisakah Saon mengakhiri teror penculik tersebut? Sementara itu, kerjasama antara penculik dan Doje yang dibangun untuk menghancurkan Saon mulai menunjukkan retakan. Tatapan curiga dan gelagat kegelisahan mereka mengisyaratkan hubungan yang tidak stabil.
Ketidakjelasan ini membuat sifat sebenarnya dari hubungan mereka, apakah sekutu atau musuh, semakin membingungkan dan berbahaya.